POV Fani. Sesaat kemudian, Bang Firza dan mamanya keluar dari rumah pemberian Mbak Nisa. Berjalan masuk ke dalam mobil. Aku menunggu di sebuah gang kecil, jadi tidak akan terlihat oleh mereka. Mobil mereka berjalan keluar. Aku membuntutinya. Mobil berjalan ke arah rumahku, yang hanya berbeda gang dari rumah pemberian Mbak Nisa. Mobil berhenti di depan rumahku. Aku ragu-ragu ikut pulang atau sembunyi saja. Posisiku saat ini masih agak jauh dari rumahku, tapi kelihatan dari kejauhan kalau mereka berhenti di depan rumahku. Aku memutuskan untuk pulang saja, karena kunci rumah aku bawa. Nanti Bang Firza tidak bisa masuk ke rumah karena digembok. Aku menjalankan motor menuju rumahku. Mereka belum keluar dari mobil. Mungkin karena pintu rumahku tergembok. Aku memarkirkan motor di samping rumahku, tempat biasa Bang Firza meletakkan motor kalau siang hari. Aku berjalan ke depan rumah, membuka gembok rumahku. Bang Firza dan mamanya turun dari mobil. "Oi, perempuan gatal!" teriak mama, tiba-tiba membuatku sedikit terkejut. Aku menoleh ke arah mama. Aku baru selesai membuka gembok dan akan masuk ke rumah. Namun aku urungkan. "Iya, Ma," jawabku. Tampak Bang Firza menatapku sinis. Pandangannya berbeda dari sebelumnya. Bang Firza terlihat sangar. "Sudah saya bilang jangan panggil saya Mama. Kamu apakan anak saya? Pasti kamu pelet kan?" ucap Mama dengan nada suara tinggi. Enggak, aku enggak main pelet kok," elakku menjawab pertanyaan Mama. "Ustadz yang bilang kalau Firza kena pelet. Pasti kamu yang melet kan? Siapa lagi coba kalau bukan kamu?" bentak Mama dengan mata melotot. "Mbak Nisa mungkin," ucapku mengelak. "Gak mungkin Nisa. Saya sudah sangat tahu Nisa itu seperti apa orangnya. Kamu jangan nuduh Nisa. Pasti dari awal Firza mau menikahi kamu karena kamu pelet. Kalau tidak kamu pelet, mana mungkin Firza mau sama kamu yang gak punya kelebihan apa-apa?" jawab Mama Bang Firza. "Bang Firza dulu yang mengajak saya menikah. Saya gak main pelet. Saya baca doa-doa mantra dikasih orang pintar baru sekitar sebulanan yang lalu. Itu saja hanya iseng-iseng saja," elakku. "Ah, jadi benar ya? Kamu main pelet ke Firza? Itu kamu sudah mengaku?" ujar Mama terkejut. "Ah, aku cuma iseng saja kok. Nggak benar-benar niat. Lagian itu juga baru, bukan dari awal," jawabku terbata. "Ya sama saja kamu sudah guna-guna anak saya. Awas ya. Mulai hari ini, Firza nggak akan mau sama kamu lagi. Dasar perempuan nggak tahu diri," teriak Mama. "Adek ini kok jahat sekali. Masa abang diguna-guna? Pantas abang nggak bisa lepas dari adek. Padahal abang waktu itu sudah mau menceraikan adek dan akan kembali sama Mbak Nisa. Adek kok tega sekali," ucap Bang Firza. "Maafin Fani Bang. Fani nggak sengaja. Fani cuma iseng-iseng saja. Fani nggak ada niat mau pelet abang," ucapku menunduk. "Iseng tapi sangat berakibat fatal. Mbak Nisa sudah menceraikan abang dan semua sudah terlambat," ungkap Bang Firza. "Gak ada kata terlambat, Nak. Firza dan Nisa masih bisa rujuk kok. Kan bukan talak 3. Nanti Mama hubungi Nisa ya untuk rujuk sama Firza. Semoga Nisa masih bisa membuka hati untukmu, Nak. Kamu harus segera lepas dari perempuan musyrik ini," ucap Mama. "Maafkan Mama ya, Nak. Sudah mengameli dan mengatai Firza waktu itu. Ternyata Firza terkena pengaruh sihir dari perempuan ini,"
Ucap mama melirikku sinis. Semua gak salah Fani, Ma. Dulu awal yang mengajak nikah Fani itu Bang Firza. Dulu Fani gak main pelet. Bang Firza sudah suka sama Fani terlebih dahulu. Ucapku tidak terima. Sama sajalah. Kamu sudah tahu Firza sudah punya istri. Kenapa mau diajak nikah? Berarti memang dasar pelakor. Dari awal sudah nggak benar. Saya greget banget sama kamu ini. Sampai tidak ada undang-undang pidana. Pasti saya sudah ulek kamu pakai ulekan sambal. Jawab mama tegas. Ayo nak, ikut mama. Firza jangan mau tinggal di kandang bebek lagi ya. Mama nggak tega melihatnya. Ayo ke rumah mama. Ucap mama menuntun tangan Bang Firza masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil ditutup. Aku pandangi kepergian mobil mereka dari depan rumahku. Tidak terasa aku melamun sejenak. Apakah Bang Firza akan meninggalkanku? Habis dimarahin mama mertua ya, Van? Karena sudah melihat anaknya. Hari gini kok masih main pelet sih? Ucap tetangga kiri rumahku yang kebetulan melintas depan rumahku saat mobil mama Bang Firza berjalan pulang. Tahu dari mana? Jangan fitnah. Ucapku mengelak. Barusan mama mertuamu sendiri yang bilang. Suaranya saja keras banget. Kedengaran jelas dari dalam rumahku. Mungkin orang satu gang ini juga dengar semua. Hati-hati, jangan main ilmu sihir, Pan. Nanti bisa balik ke diri sendiri. Ucapnya seraya berjalan melenggang ke arah warung. Tetangga kepo amat sih. Menyebalkan. Pasti nanti di warung pada ngomongin aku. Jadi bahasan utama lagi di daerah sini. Aku langsung menutup pintu rumahku dari dalam. Aku segera merebahkan badanku di karpet kecil depan televisi. Capek juga hari ini membuntuti Bang Firza kesana kemari. Aku tertidur karena badanku terasa capek sekali. Aku terbangun saat terdengar suara salam. Aku bergegas bangkit dan membuka pintu. Tanpa Ustazah Nur yang bertamu. Masuk Ustazah. Aku mempersilahkan Ustazah Nur masuk dan duduk di ruang tamu. Kami berbincang sejenak, basa-basi. Akhirnya Ustazah Nur bertanya serius. Fani, maaf aku mau bertanya. Benarkah kabar yang beredar di masyarakat sekarang ini? Kalau Fani itu pelakor. Mereka bilang suami Fani dan istri tua sudah bercerai ya? Tanya Ustazah Nur. Aku mengangguk. Ya Allah, kok bisa begitu, Fan? Kenapa apa-apa nggak nanya aku dulu? Kan kamu sudah aku anggap adik sendiri. Ucapnya. Memang orang-orang sudah pada tahu semua ya? Tanyaku. Iya, dari ujung ke ujung. Kenapa Fani bisa salah ambil langkah begitu? Ucapnya. Aku sekarang malu, Ustazah. Bingung sekarang lukaku mau diletakkan di mana? Ucapku tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustazah Nur. Suamimu mana? Tanyanya. Diajak pergi oleh mamanya. Baru saja sekitar 1 jam yang lalu. Ucapku. Kenapa kamu main pelet juga? Itu syirik terberat, Van. Kamu kan sudah tahu. Sudah sering ikut kajian. Ucapnya. Aku cuma iseng saja. Waktu itu aku main ke rumah Bahti. Terus dikasih doa-doa itu. Ucapku. Ya Allah, Bahti itu kan dukun. Kenapa kamu akrab-akrab sama Bahti? Ujarnya. Bahti baik sekali. Sudah menganggap aku saudara. Makanya aku sering main ke sana. Ucapku. Jangan diulang lagi ya. Itu dosa besar. Ucapnya. Aku mengangguk. Kamu tahu Pak Devan?
Jangan diulang lagi. Cepatnya taubat, karena sudah melakukan dosa besar. Paparnya. Aku mengangguk-angguk. Sesaat kemudian Ustazah Nur pamit pulang. POV Firza. Aku diajak mama untuk ruqyah. Aku menurut saja ke mama, karena aku sudah capek sering dimarahi mama. Saat mama meminta kunci rumahku yang diberi oleh Anissa, langsung aku berikan juga. Kali ini aku harus nurut sama mama. Aku takut salah mengambil langkah lagi. Mama pasti tahu yang terbaik untukku. Pagi ini, saat menjemputku untuk mendatangi seorang ustadz, mama terlihat berubah, menjadi ramah, dan terlihat sayang kepadaku. Setelah aku diruqyah oleh seorang ustadz, aku lihat mama menangis. Aku pun ikut menangis. Betapa banyak dosa yang telah aku perbuat kepada mama, pada anakku Azam, dan kepada Nisa yang kini sudah menjadi mantan istriku. Aku sangat tidak mengharapkan perceraian itu. Aku menyesal telah menyanyiakan Nisa dan Azam. Aku menyesal terus memilih bersama Fani yang ternyata Fani bermain sihir. Itu kata mama. Fani memeletku sehingga aku tunduk kepadanya. Aku sangat menyesal. Sebelum aku diruqyah, mama bilang kalau mama curiga Fani telah mengguna-gunaiku karena sifatku tidak seperti biasanya. Tapi aku tidak percaya. Setelah selesai diruqyah, seketika aku merasa benci dengan Fani. Aku benci dengan hidupku. Aku menjadi sangat rindu dengan Nisa dan Azam, anakku. Setelah memarahi Fani, mama mengajakku ke tempat Nisa. Tapi aku dan mama tidak tahu rumah Nisa. Mama menelpon Nisa, tapi tidak diangkatnya. Mama ingin aku segera rujuk dengan Nisa. Karena perceraian itu terjadi penyebabnya aku diguna-guna oleh Fani. Begitu kata mama. Aku mengajak mama ke toko milik Nisa saja. Sesampainya di depan toko milik Nisa, tampak ada mobil Nisa terparkir di depan tokonya. Itu mobil Nisa, mah. Nisa berarti ada di dalam, ucapku, seraya menunjuk ke arah mobil Nisa yang terparkir. Kami masih berada di dalam mobil milik mama. Mobil sudah masuk di parkiran toko. Mama yang sejak tadi mengemudikan mobilnya. Kata mama, aku belum stabil. Entahlah, apanya yang tidak stabil. Wow, tokonya besar sekali. Ini toko milik Nisa ya. Mama pernah belanja di sini beberapa kali. Mama masuk ke dalam ya, biar mama yang bicara langsung ke Nisa, ucap mama seraya bersiap turun dari mobil. Jangan, Ma, nanti dicurigai dan diusir oleh penjaga tokonya. Kita tunggu di sini saja. Nanti kalau Nisa keluar dan berjalan ke arah mobilnya, baru kita panggil, paparku. Oh gitu, ya sudah, kita tunggu di sini. Jangan sampai Nisa keburu pulang. Awasi terus ke arah tokonya, ujar mama. Iya, Ma, jawabku seraya memandang ke arah toko dan mobil Nisa bergantian. Berharap Nisa segera menunjukkan batang hidungnya. Firza, itu kayak ini Nisa ya? Di toko elektronik sebelah itu, ucap mama seraya menunjuk ke arah toko elektronik samping toko Nisa. Iya, Ma, benar itu Nisa, jawabku. Aku melihat Nisa berdiri dan sepertinya akan berjalan ke arah sini. Aku lihat ada seorang perempuan memakai hijab panjang dan seorang laki-laki. Arya, iya itu Arya. Ada apa Nisa di situ ya? Kenapa ada Arya juga? Apa mereka ada apa-apa? Wah, gawat. Aku harus segera menemui Nisa, mengajak rujuk Nisa sebelum masa idah Nisa habis. Aku segera membuka pintu mobil, hendak bersiap turun.
Bawa ke tempat Nisa ya, Fir. Mama ikut ya, ucap Mama. Tapi tidak aku gubris. Aku ingin cepat bertemu Nisa. Aku lihat Mama juga langsung keluar dari mobil. Aku dan Mama berjalan cepat menuju toko elektronik itu. Tampak Nisa sedang berbincang dengan perempuan tadi. Nisa sudah berdiri sepertinya akan pamit. Dek, panggilku cepat. Nisa langsung menoleh dan terlihat terkejut. Mungkin karena melihat kedatanganku yang tiba-tiba. Nisa, panggil Mama juga. Nisa tersenyum ke arah Mama. Kemudian Nisa pamit kepada perempuan tadi. Tampak Arya memandang ke arah kami sebentar. Kemudian menunduk. Arya adalah saingan terberatku saat ini. Karena statusku sudah mantan suami. Kalau dulu aku masih suami Nisa. Semoga Nisa tidak mau dengan Arya. Aku tidak akan membiarkan Nisa bersama Arya. Tidak akan. Mama. Nisa menghampiri Mama, menyalami dan memeluk Mama. Setelah itu mengatupkan tangan ke depan dan mengangguk ke arahku. Nisa sudah berubah sekarang, terlihat alim dan semakin cantik. Kami bertiga berjalan ke arah parkiran toko Nisa. Nisa menggandeng tangan Mama. Bagaimana kabarnya nih, Ma? Tanya Nisa ke Mama. Mama sehat. Kamu semakin cantik saja, Nis. Oh iya, Mama dan Firza ingin bicara dengan Nisa sekarang. Nisa? Tanya Mama lembut. Beda sekali saat bicara dengan Fani. Mama kasar sekali. Wajar sih, mungkin karena Fani jahat. Kalau Nisa kan tidak jahat. Iya bisa, Ma. Mau bicara di mana? Tanya Nisa. Enaknya di mana ya? Di rumah Nisa saja bagaimana? Di rumah makan saja. Bagaimana, Ma? Sekalian makan siang. Mama sudah makan siang belum? Tanya Nisa. Iya, boleh, Nis. Terserah Nisa. Mama ikut Nisa saja. Jawab Mama. Di tempat kemarin kita makan itu saja ya, Bang. Ucap Nisa kepadaku. Iya, terserah adik saja. Jawabku lembut. Deg-degan sekali dadaku mendengar suara Nisa mengajakku bicara. Aku kira Nisa sudah tidak mau berbicara kepadaku yang telah menyia-nyiakannya selama ini. Aku ingin segera bilang, mengajaknya rujuk. Tapi nanti saja, karena di sini bukan tempat yang tepat. Loh, memangnya kalian kemarin pernah makan bareng? Tanya Mama heran. Kemarin itu Bang Firza ingin bicara, jadi kami ngobrolnya di rumah makan, Ma. Jawab Nisa. Kalian ngobrol berdua? Tanya Mama menyelidik. Bertiga sama Fani, Ma. Ditraktir Nisa. Jawabku. Kenapa Fani pakai ditraktir segala? Bikin rugi saja. Seletuk Mama. Sudahlah, nggak apa-apa, Ma. Jawab Nisa. Ayo kita berangkat. Ajak Nisa seraya pamit mau masuk ke dalam mobilnya. Aku dan Mama masuk ke dalam mobil Mama dan membuntuti mobil Nisa berjalan menuju restoran yang tidak jauh dari toko Nisa. Bersambung.